Abdul Somad semalam mempertikaikan pengusirannya dari negara itu, menuntut penjelasan dan menyifatkan negara itu sebagai sombong. Beliau percaya sekatan terhadapnya mungkin berkaitan dengan larangan sama di Timor Leste pada 2018 ketika namanya dimasukkan ke dalam senarai pengganas. Dakwa Abdul Somad, beliau menjadi mangsa percaturan politik menjelang pilihan raya Presiden Indonesia. Ada 3 catatan. Yang pertama, dia tahu saya membawa bayi, anak kecil umur 4 tahun, bayi umur 3 bulan. Secara manusia, maka saya tulis, mereka ini kenapa menjadi robot? Ternyata setelah saya baca-baca, masyarakat terlelah di dunia ini adalah orang Singapura. Mungkin mereka ini terlalu lelah, sampai tak bisa lagi membedakan mana bayi, mana manusia. Selama 4 jam itu, saya gendong anak saya di jendela jeruji besi untuk menunjukkan ke mereka bahwa kami ini lelah, pengap, tak ada yang bisa diajak berbicara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mereka meminta penjelasan, mestinya mereka hadapkan saya kepada siapa. Saya bisa bicara. Kalau saya disuruh nelpon orang Indonesia yang ada di Singapura, baru saya bisa kontak kedutaan sebagai warga Indonesia. Kenapa sebelum berangkat tidak mengontak kedutaan? Saya bukan pejabat, saya masyarakat biasa. Saya biasa masuk ke Malaysia, masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke berbagai negara tanpa bahwa saya diundang di kedutaan, iya. Tapi untuk acara yang sifatnya bukan kenegaraan, maka saya menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Mereka mestinya kalau ini penting, ini orang apa, bagaimana, dia bisa minta penjelasan, bisa memberikan fasilitas. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan, kalau saya sebagai seorang dosen, sebagai ustadz, mereka perlakukan demikian, bagaimana dengan masyarakat kita? Mereka semaunya saja. Saya ingin setelah peristiwa ini, kejadian ini, jangan lagi ada anak bangsa mereka, anak bangsa kita mereka perlakukan seperti ini. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang bermartabat, terhormat. Kembalilah kita membaca sejarah. Dari sejak mulai kerajaan besar di masa sebelum Islam. Dari Majapahit sampai kerajaan Demak, sampai kerajaan-kerajaan Melayu, kita selalu menjadi leader pemimpin. Zaman dulu kita adalah macannya Asia. Bukan berarti ingin menakut-nakuti orang, tapi paling tidak kita saling menghormati. Bahwa tamu juga ada haknya. Sebagai manusia, sebagai bangsa yang bermartabat. Demikian, wallahu a'lam. Kan terkait kronologi penolakan UAS atau Ustadz Abdul Somad oleh imigrasi Singapura. Ya, baik. Kejadiannya kemarin ya, hari Senin, ada 7 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke Singapura melalui TPI Batam Center, dan mereka berangkat ke Singapura kira-kira pukul 12 siang, dan sampainya di Singapura oleh otoritas imigrasi Singapura dilakukan pemeriksaan dan mereka ditolak untuk masuk ke Singapura. Dan ke-7 warga negara tersebut kembali ke Batam, dan sampai di Batam kira-kira pukul 18 memang disinyalir, atau salah satu dari antara ke-7 warga negara Indonesia tersebut adalah Ustadz Abdul Somad Batubara. Mereka berangkat bersama keluarganya, dan mereka secara keimigrasian Indonesia, mereka tidak ada persoalan dengan dokumen keimigrasian. Mereka sudah memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap. Namun demikian, otoritas Singapura menolak mereka masuk ke Singapura itu menjadi otoritas dan kewenangan sepenuhnya oleh negara Singapura. Demikian. Alasannya kenapa Pak? Kira-kira UAS ditolak masuk? Iya, alasan Singapura menolak mereka tentu yang tahu Singapura. Itu kan otoritas mereka. Untuk itu ya silakan tanya ke kedubes Singapura supaya lebih jelas.